Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel Cups Family. Aku akan spill budget dan wisata mana aja yang kita datengin selama kita di Bali 6 hari 5 malam. Jadi jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan juga like, komen ya. Pagi ini adalah last day kita breakfast di Eden karena next kita akan nginep di daerah Sanur. Nah ini setelah breakfast kita tuh siap-siap terus packing-packing sekitaran jam 9 atau jam 10 ini kita langsung check out aja. Kita mau ke destinasi selanjutnya. Di jalan ini aku nggak sengaja ngelewatin Pei Susudian, tapi akhirnya aku mampir karena awalnya kita tuh mau beli oleh-oleh tuh online aja gitu, langsung kirim ke rumah. Tapi karena kebetulan lewat, jadi ini aku mampir aja sebentar dan aku juga nggak terlalu banyak belinya dan habis sekitar 230 untuk pai aja. Jadi destinasi hari ini kita akan mulai main ke pantai yang ada di Kuta Selatan. Kita akan melewati hotel-hotel megah dan mewah di daerah Nusa Dua. Next time juga aku akan cobain nginep di sini nih, Kempinski. Semoga ada rezeki dan ada kesempatan dan juga ada waktu ya. Nusa Dua tuh banyak banget hotel-hotel yang mewah kayak Mulia, Regis, dan lain sebagainya. Nah next time mungkin kita akan ke sana ya. Terus ini kita udah mau sampai ke tempatnya atau pantainya. Kita jalan ke arah Bukit Pandawa Golf. Dari Eden Hotel ke Pantai Gunung Payung itu butuh waktu sekitaran 30 menit lewat tol dan kalau nggak macet ya. Dan ini kita udah sampai di gerbang Pantai Gunung Payung, bayar 10.000 satu orang dan juga mobil 5.000. Ini parkirannya juga luas, sepertinya bisa untuk bis karena memang luas. Terus ini ada parkiran motor juga, terus ada warung-warung dan juga disediain shuttle kalau kalian nggak mau turun tangga untuk ke pantainya. Dan ini outfit check kita hari ini, couple celananya. Dan ini shuttle-nya seperti ini, harga tiket shuttle-nya 25.000 satu orang, itu untuk pulang pergi ya, dan dapat juga air putih seperti ini. Kakak, ayah. Kakak lihat ibu dong. Apa lihat ibu kapan nak? Tidak mau dia. Wow, cantik sekali aku sama. Wow. Kakak, wah bagus ya kak. Ternyata dari halte shuttle itu kita tetap harus turun tangga, cuma emang nggak banyak. Dan ini juga ada restoran atau warung gitu di sebelah kiri aku. Ini viewnya cakep banget. Ini datang aku sekitar jam 10-an deh kayaknya. Ini cakep banget dan banyak banget yang surfing di sini dan juga mancing. Karena panas banget ini aku pilih sewa long chair gitu. Harganya 75.000, udah termasuk dengan air putih dingin dan juga minuman rasa orange satu seperti ini. Lagi jalan di pinggir-pinggir pantai Gunung Payung ini aku nggak sengaja nemuin best spotnya di pantai ini. Dia tuh kayak gua gitu, jadi kalian bisa ngadem ataupun tidur di dalam gua ini, atau bisa main pasir juga kalau yang punya anak, karena ini pantainya untuk ombaknya gede banget kalau siang seperti ini.
Setelah puas main pasir di pantai dan suamiku juga sudah bangun dari tidurnya itu, ini kita pindah ke daerah Sanur. Kita akan makan siang. Awalnya kita mau makan siang di Makbeng nih, kita udah sampai Sanur, tapi nggak jadi. Ini Sanur tuh waktu itu kayak 2021 atau 2022 nih masih jadi tempat penyeberangan untuk ke Nusa Penida. Tapi ini sekarang udah berubah jadi kafe-kafe dan restoran yang cakep banget kayak gini. Jadi kalau kalian ke Bali, masukin Sanur ke dalam bucket listnya. Dan ini akhirnya kita pilih makan siang di Q8 Bakmi. Q8 Bakmi tuh harganya affordable banget untuk view dan suasana yang asik ini dia tuh ada indoor dan outdoor. Indoornya juga dia dengan AC dan juga ada baby chair, jadi untuk yang punya bocil tenang, ini aman, kids friendly juga. Makanannya juga ada bakmi, nasi, terus kayak roti-rotian, pastry gitu, minuman, Thai tea. Pokoknya ini yang kita makan ini habis 124.000. Ini viewnya ini ada sumpitnya ya, liatin. Oke banget kan buat jadiin tempat makan siang kalian. Setelah makan ini aku mau balik lagi ke depan warung Makbeng. Nah di seberang warung Makbeng ini ada penyewaan sepeda. Harganya 20.000 untuk satu sepeda yang seperti ini nih. Tapi dia nggak bilang ini sampai berapa jam. Tapi setelah aku balikin katanya 20.000 itu untuk 2 jam. Nah ini seperti ini, seru banget tahu sepedaan di Sanur. Terus banyak juga yang jogging, terus lari. Pokoknya asik banget ya di Sanur ini. Aku gak expect bakal seasik ini di Sanur. Kalian kalau ke Bali wajib banget deh main ke Sanur. Hello, how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. Jadi di pinggir-pinggiran pantai yang ada di Sanur ataupun Segara ini nih banyak banget beach club ataupun beach house yang bagus gitu. Banyak juga hotel-hotel yang bagus banget. Itu salah satunya The Meru. Ini next time mungkin kita akan nginep di sana. Semoga ada rezeki dan ada waktunya ya. Ada umur juga ya, insya Allah. Dan ini hotel yang akan kita inepi malam ini, namanya Abian Hotel. Nah ini tuh harganya dapatnya di 400 ribuan. Kamarnya juga cukup luas, ada sofa, ada juga kasur ukuran queen deh kalau nggak salah ini. Terus lemari, ada juga teko listrik, terus juga ada kulkas. Dan ini aku di-upgrade ke kamar yang bisa akses ke pool. Ini kamar mandinya juga luas, ada bathtubnya. Ini seperti ini, worth it banget untuk harga 400.000, itu include dengan sarapan. Ini aku udah sampai di Mall Icon Bali Sanur. Ini mallnya aku penasaran banget sih karena dia termasuk mall yang baru di Sanur. Dan seperti inilah suasana malam hari di Mall Icon Bali ini. Ini ada Coach, ada Sephora, ada Friend & Co. Ini banyak lah pokoknya, ini lengkap. Dan ini aku mau beli Valhalla coklat di sini. Nah, di sini juga aku mau beli Valhalla coklat. Aku mau beli 2 varian, yaitu coklat, dark coklat dan juga hazelnut. Ini habis 210.000. Jadi aku beli yang ukuran small dua-duanya. Seperti inilah Valhalla coklat dan itu enak banget. Di sini juga ada Candylicious, jadi nggak perlu ke beach walk karena di sini juga ada. Kalau ini area outdoor dari mallnya, jadi area ini tuh dia seberangnya tuh langsung pantai. Jadi kalau kalian sore-sore sepedaan ke Sanur ini akan melewati inilah gitu. Ini bagus banget sih, kayak kalau siang atau sore kalian ngopi atau makan di atas ini, di Excelso nih, ini kalian bisa view-nya langsung ke laut atau pantai Sanur.
Dan ini day 6, kita mulai dengan sarapan. Nah, sarapan di hotel ini tuh dia sistemnya kayak kamu pilih mau makan nasi goreng, mie goreng, ataupun roti. Dan ini setelah sarapan kita sewa sepeda di hotel 20.000 tuh seharian. Ini kita sepedaan ke Segara Beach. Ini di sini banyak banget beach club dan beach house. Terus di sini juga ada yang menjual kayak oleh-oleh. Terus ada yang ngejual kayak nutrisari gitu di pinggir pantai, penyewaan sepeda. Ini awalnya kita mau ke Bird, jadi dia beach house gitu, kita mau renang tapi nggak jadi. Dan ini kita akhirnya ke Anma Space untuk foto, harganya 35.000 dan ini oke banget. Setelah itu kita ini ngopi, karena ini udah sekitaran jam 10-an, ini kita ngopi dan ngemil di Kopi Jaya Abadi. Ini cakep banget woy, bener-bener cakep banget, recommended banget. Dia ada outdoor dan indoor, dia ada 2 lantai. Nah ini aku pilih di lantai 2 dan di indoornya karena ini masih panas banget kalau aku di luar. Seperti ini view dari dalam lantai 2. Kopi Jaya Abadi tuh selain punya tempat yang bagus, dia juga punya menu yang harganya murah banget. Dimana coba kalian nemuin kopi shop terus minum kopi sambil makan gorengan? Cuma di sini, dan harganya murah lagi. Seperti ini nih gorengannya, ada goreng pisang, terus ada lontong, donat kentang, terus ada donat rasa coklat. Ini cuma 15.000, bener-bener murah dan worth it banget. Viewnya cakep pol. Dan ini menu yang aku pesen di Kopi Jaya Abadi. Ini aku cobain lumpia sanur, enak banget ternyata. Padahal aku sebenarnya mau cobain yang pinggir pantai tapi nggak punya uang cash. Ini kita outfit cek dulu. Ini outfit kita siang ini atau hari ini. Nggak lihat tadi. Apa? Padahal aku mau ngajak Kava ke Bird, dia tuh beach house gitu, mau renang di sana. Tapi Kava keburu tidur, jadi kita balik aja ke hotel. Terus kita packing dan prepare go to Jakarta karena ini sudah hari ke-6 dan kita akan balik ke Jakarta. Rasanya tuh aku pengen banget extend lagi di Bali tapi tidak memungkinkan. Jadi ini kita on the way ke airport. Kita akan flight sekitaran jam 2 siang. Dan ini kita sudah sampai di bandara. Kita akan balikin mobil ini ke Pak Budi. Jadi kita tuh mepet ke bandaranya. Jadi pas udah sampai check-in counter Batik, ini udah rame banget. Terus ini kita flightnya jam 2:15. Tapi alhamdulillah sih keburu, meskipun tadi ada drama. Jadi ada penumpang yang kelebihan bagasi dan mereka bawa korek di kopernya, jadi harus ngebongkar gitu deh, jadi butuh waktu lama. Terus ini di bandaranya tuh banyak banget yang menjual baju atau sendal atau oleh-oleh khas Bali. Kalian bisa beli di sini. Di sini juga banyak banget tenan makanan. Jadi kalau kalian yang belum sempat makan tadi, kalian bisa makan di sini. Dan kalau kalian belum beli falala coklat, di sini juga jual falala coklat di airport. Terus ini kita sudah di pesawatnya, kita akan take off. Ini air guys gitu. Ini air guys.
dari awal udah di-announce kalau cuacanya kurang bagus dan ternyata kita tuh hampir 4 jam di atas karena kita nggak bisa landing di Halim. Jadi di Halim tuh lagi hujan deras dan tidak memungkinkan kita untuk landing. Jadi itu 4 jam di atas, bayangin setakut itu aku karena emang bener-bener guncangannya lumayan banget. Tapi alhamdulillah kita landing dengan selamat. Ini dia budget dan itinerary day 5 and 6 di Bali. Yang belum subscribe, kalian harus subscribe ya, karena channel ini akan membahas tentang travel, food, dan juga lifestyle. Next VT, aku akan mereview villa di Bali. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you for watching. Bye-bye.